Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti penggiling padi untuk tertib dan patuh kepada kepentingan negara. Prabowo mengancam akan menyita dan menyerahkan penggilingan padi yang tak patuh terhadap aturan negara. Prabowo menyampaikan hal itu dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025. Prabowo semula menyatakan mendapat laporan adanya penggilingan padi yang nakal. Prabowo mengatakan ada satu penggiling padi besar yang nakal. Prabowo menyebut penggiling padi nakal itu bisa mendapat keuntungan 2 triliun rupiah per bulan. Setelah itu, Prabowo mendalami UUD 1945 pasal 33. Prabowo mencari tahu ke Mahkamah Agung terkait beras dan penggiling padi, termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Prabowo kemudian menekankan penggiling padi harus patuh pada negara. Prabowo mengancam akan menyita penggilingan padi yang tidak taat pada aturan. Ya, kering giling sudah bagus. 6.500. Ada yang bandel-bandel, ya. Ada yang bandel-bandel, tapi kita tertibkan. Kita tertibkan. Kita tertibkan dengan apa? Kita tertibkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Jadi, saudara-saudara, waktu saya dapat laporan, ada penggiling-penggiling padi yang nakal-nakal. Yang aneh, penggilingan padi yang besar yang paling nakal. Oh begitu. Lo mentang-mentang besar, lo kira pemerintah Indonesia nggak punya gigi. Aku buka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya tanya pendapat Mahkamah Agung. Hakim Agung dengan semua ketua mahkamahnya, dengan semua hakim agung saya tanya. Undang-Undang Dasar 1945, apakah ini sumber hukum tertinggi di Indonesia? Ketua Mahkamah Agung dan semua hakim agung membenarkan sumber hukum yang tertinggi. Kemudian saya tanya, pasal 33 dan ayat-ayatnya dan pasal-pasal lain perlu ditafsirkan atau tidak? Atau bahasa Indonesianya jelas? Dikatakan mereka jelas. Jadi saya tanya kepada semua penasihat saya tanya, apakah beras, apakah penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak? Apakah beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras. Kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup orang banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan. Dan saya tidak salah, saya benar, karena mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan.
Sudah kita terapkan, begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi. Mereka langsung beli 6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, Pak. Jangan lupa subscribe ya.